Pernahkah kamu menatap langit malam, kanvas blue drew yang bertaburan titik-titik cahaya tak terhitung, dan merasakan kekaguman yang mendalam? Aku pernah. Itu adalah pengalaman manusia purba. Kita menatap kegelapan kosmik dan mengajukan pertanyaan terbesar. Dari mana semua ini berasal? Di mana posisi kita? Rasa ingin tahu yang mendalam ini bukan sekadar lamunan kosong. Ini adalah bagian mendasar dari apa yang membuat kita manusia. Kita adalah spesies yang didorong oleh kebutuhan untuk mengetahui kisah kita. Untuk menelusuri garis keturunan kita bukan hanya melalui generasi leluhur, tetapi melalui eon sejarah kosmik. Memahami bumi berarti memahami diri kita sendiri. Karena setiap atom dalam tubuh kita ditempa di jantung narasi kosmik yang agung ini. Perjalanan pemahaman ini dimulai dengan sebuah kesadaran yang sederhana, namun kuat. Kita tidak terpisah dari alam semesta. Kita adalah bagian dari alam semesta. Zat besi dalam darahmu, kalsium dalam tulangmu, elemen-elemen ini tidak diciptakan di bumi. Mereka adalah warisan ledakan bintang yang terjadi miliaran tahun yang lalu, jutaan tahun cahaya jauhnya. Planet kita adalah kumpulan debu bintang purba ini, yang terkumpul dan digunakan kembali oleh gravitasi. Jadi, ketika kita bertanya tentang asal-usul bumi, kita sebenarnya bertanya tentang kisah asal-usul utama kita sendiri. Ini adalah kisah detektif dalam skala terbesar yang mungkin, dengan petunjuk yang tersebar di seluruh kosmos, menunggu kita untuk menyatukannya. Kisah kita dimulai dengan sebuah ledakan. Bukan suara, tapi sebuah momen. Sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, semua ruang, semua waktu, semua materi dan energi terkompresi menjadi titik dengan kepadatan dan panas tak terbatas. Ini adalah Big Bang. Dalam sekejap, alam semesta memulai ekspansinya yang tak henti-hentinya. Dalam beberapa saat pertama itu, alam semesta adalah subpartikel fundamental yang membara dan buram. Saat mengembang dan mendingin, proton, neutron terbentuk. Dalam beberapa menit, partikel-partikel ini mulai menyatu menciptakan elemen pertama, yang paling sederhana, hidrogen, helium dengan sedikit jejak litium. Selama jutaan tahun, hanya itu, alam semesta gas. Tapi alam semesta bukanlah tempat yang statis. Gravitasi, kekuatan yang paling tenang namun paling gigih, mulai bekerja. Ia menarik awan hidrogen, awan helium yang luas ini bersama-sama. Saat awan semakin padat, tekanan dan suhu di intinya melonjak. Ambang batas kritis tercapai, dan fusi nuklir menyala. Bintang-bintang pertama lahir, menerangi kosmos dengan cahaya. Ini tidak seperti matahari kita. Mereka sangat besar, ratusan kali lebih masif, dan mereka membakar bahan bakar mereka dengan kecepatan luar biasa. Di dalam tungku bintang ini, jenis alkimia baru dimulai. Panas dan tekanan yang intens memaksa inti hidrogen, inti helium untuk menyatu menjadi elemen yang lebih berat. Karbon, nitrogen, oksigen, elemen-elemen kehidupan itu sendiri, diciptakan untuk pertama kalinya. Bintang-bintang raksasa ini hidup cepat dan mati muda. Ketika mereka kehabisan bahan bakar, mereka tidak dapat menopang beratnya sendiri yang sangat besar dan runtuh secara dahsyat. Hasilnya adalah supernova, ledakan kekuatan yang tak terbayangkan, yang dapat secara singkat mengalahkan seluruh galaksi. Ledakan ini bukan hanya tindakan penghancuran. Mereka sangat kreatif. Gelombang kejut supernova membentuk elemen yang lebih berat, silikon, belerang, besi, emas, uranium. Dalam tindakan terakhir mereka yang penuh kekerasan, bintang-bintang ini menyemai kosmos, meledakkan elemen-elemen yang baru mereka ciptakan melintasi bentangan ruang yang luas. Alam semesta diperkaya. Siklus kelahiran, kehidupan, kematian ini berulang lagi dan lagi selama miliaran tahun. Generasi bintang hidup dan mati, masing-masing menambahkan ke inventaris kosmik elemen-elemen berat. Sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu di sudut tenang galaksi Bima Sakti, salah satu awan gas dan debu, nebula Surya, memulai perjalanannya. Mungkin didorong oleh gelombang kejut dari supernova terdekat, sebagian dari awan besar ini mulai runtuh karena gravitasinya sendiri. Saat runtuh, ia mulai berputar semakin cepat, seperti pemain seluncur es yang berputar lebih cepat saat menarik lengannya. Sebagian besar material hidrogen, helium, berputar menuju pusat. Tekanan dan suhu menjadi sangat besar, hingga akhirnya fusi nuklir menyala. Sebuah bintang baru lahir, matahari kita. Ia mengklaim lebih dari 99% material di nebula untuk dirinya sendiri. Sisa material, kurang dari 1% dari total, tidak jatuh ke matahari. Gerakan berputar meratakannya menjadi cakram besar di sekitar bintang muda, cakram protoplanet. Diisi dengan gas, es, debu, elemen berat dari generasi bintang sebelumnya. Di dalam cakram, proses akresi yang kacau dimulai.
Butiran debu kecil tidak lebih besar dari partikel asap mulai saling menempel melalui gaya elektrostatik. Gumpalan, kerikil, batu besar, planetesimal beberapa kilometer lebarnya. Planetesimal ini adalah bahan penyusun planet. Selama jutaan tahun, tata surya muda adalah tempat yang penuh kekerasan dan ramai. Planetesimal terus-menerus bertabrakan. Beberapa tabrakan bersifat merusak, tetapi yang lain bersifat konstruktif. Dengan gravitasi benda yang lebih besar, menangkap yang lebih kecil. Di bagian dalam cakram yang lebih panas, hanya material berbatu dan logam yang dapat menahan panas. Disinilah planet-planet terestrial mulai terbentuk. Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Melalui proses biliar gravitasi yang brutal ini, menyapu material di orbit mereka. Bumi kita sendiri adalah salah satu protoplanet yang sedang tumbuh ini. Ia terbentuk melalui tabrakan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap benturan menambah massa dan, yang terpenting, panas yang luar biasa. Energi dari tabrakan ini dikombinasikan dengan panas dari peluruhan radioaktif elemen di intinya, mengubah bumi muda menjadi bola magma cair. Ini adalah dunia yang mengerikan, berapi-api, terus-menerus dibombardir. Salah satu tabrakan ini sangat penting. Theia, seukuran Mars, menghantam bumi muda secara sekilas. Dampak dahsyat ini meledakkan batuan cair ke orbit yang akhirnya menyatu membentuk bulan kita. Selama jutaan tahun setelah kelahirannya yang penuh kekerasan, bumi adalah bola batuan cair yang tidak ramah. Permukaannya adalah lautan magma global, bersinar merah di bawah langit yang dipenuhi gas panas. Tidak ada tanah padat, tidak ada air cair, tidak ada udara yang bisa dihirup. Periode ini, Eon Hadean, benar-benar gambaran neraka. Planet ini masih dibombardir oleh asteroid dan komet, sisa-sisa dari pembentukan tata surya. Pengeboman berat akhir. Setiap benturan menguapkan batuan dan menjaga suhu permukaan sangat tinggi. Namun benih dunia masa depan ditanam saat planet ini perlahan mendingin, memancarkan panas keluar angkasa. Besi, nikel tenggelam menuju pusat planet cair. Diferensiasi membentuk inti logam padat. Silikat yang lebih ringan mengapung ke atas, mendingin dan mengeras membentuk kerak pertama, tipis, tidak stabil, terus-menerus pecah dan didaur ulang kembali ke mantel oleh vulkanisme dan dampak asteroid. Lanskap gelap, basaltik, penuh kawah, dihiasi gunung berapi yang memuntahkan gas dan lava. Vulkanisme melepaskan gas dari interior. Gas-gas ini menciptakan atmosfer pertama bumi, tidak seperti udara sekarang. Uap air, karbon dioksida, nitrogen, metana mungkin, amonia mungkin, tetapi yang terpenting tidak memiliki oksigen bebas. Planet mendingin. Titik kritis tercapai. Suhu turun cukup rendah sehingga uap air mengembun menjadi air cair. Dan kemudian, hujan mulai turun, bukan hari atau minggu, melainkan berabad-abad, mungkin ribuan tahun. Hujan lebat menutupi planet, mengisi cekungan rendah di kerak baru. Hujan membentuk samudera pertama, panas dan asam. Mereka menandai momen penting. Air cair melarutkan mineral, mendorong proses geologi, dan menyediakan media bagi kehidupan untuk muncul. Planet berapi akhirnya menjadi dunia air. Dari samudera purba itu, babak selanjutnya dari kisah bumi dimulai. Kisah kehidupan. Organisme bersel tunggal yang sederhana muncul di buayan air. Selama miliaran tahun mereka mengubah planet ini. Cyanobacteria, sejenis kehidupan awal, mengembangkan kemampuan berfotosintesis. Mereka menggunakan sinar matahari, mereka menggunakan air, mereka menggunakan karbon dioksida untuk menciptakan energi, dan dalam prosesnya melepaskan produk limbah, oksigen. Peristiwa oksidasi besar ini perlahan mengubah atmosfer kita. Itu beracun bagi sebagian besar kehidupan awal, tetapi membuka jalan bagi organisme lebih kompleks yang memanfaatkan oksigen. Hari ini kita berdiri di atas sejarah kosmik ini. Lihatlah sekelilingmu. Tanah di bawah kakimu adalah hasil dari 4,5 miliar tahun pergolakan geologis. Udara yang kamu hirup diproduksi oleh generasi organisme kecil selama eon. Air yang kamu minum berputar melalui lautan, awan, sungai selama miliaran tahun. Setiap bagian dunia kita, pegunungan, lautan, adalah bukti perjalanan panjang dan penuh kekerasan ini. Planet kita bukan hanya batu yang mengambang di luar angkasa. Ia adalah sistem dinamis, saling terhubung, produk kebetulan kosmik, dan hukum fisika. Ketika kita melihat ke kosmos, kita melihat miliaran galaksi, masing-masing dengan miliaran bintang. Kita menduga ada triliunan planet. Namun sejauh yang kita tahu, bumi unik. Kita belum menemukan dunia lain dengan air cair, iklim stabil, atmosfer pelindung yang mendukung kehidupan kompleks. Ini adalah oasis kehangatan dan warna di kegelapan luas dan dingin. Kesadaran ini harus mengisi kita dengan kagum dan tanggung jawab. Kita adalah pewaris kemenangan lotre kosmik.
Perjalanan dari Big Bang hingga momen kita sekarang adalah kisah kita. Ia menghubungkan kita ke ujung terjauh ruang dan kedalaman waktu. Kita adalah alam semesta yang menjadi sadar, mampu menengok kembali dan memahami proses yang menciptakan kita. Bumi bukan milik kita, kita adalah bagiannya. Ini rumah kita, buayan kita, satu-satunya tempat perlindungan di kosmos. Menghargai dan melindungi titik biru pucat ini bukan hanya kebutuhan praktis, itu cara menghormati perjalanan kosmik di 11,8 miliar tahun yang membawa kita ke keberadaan.